Halo anggota organisasi SCP, selamat datang di Bahaya Kognito dan Kamu episode Disensor. Seri video ini dimaksudkan untuk mengajarimu tentang protokol seputar berbagai anomali berbahaya yang saat ini dalam penahanan organisasi. Ketika kamu tahu lebih baik, kamu melakukannya dengan lebih baik, dan baik kamu maupun rahasia organisasi kita yang hebat dapat tetap aman. Dan seperti yang dapat dikatakan oleh siapapun yang akrab dengan bahaya kognito yang baik, mengetahui berarti benar-benar dapat membuat perbedaan. Episode hari ini adalah tentang SCP-2316 yang unik dan berbahaya. Sebelum kita mulai, ulangi setelah saya dan pastikan untuk berbicara dengan jelas ke mikrofon di depanmu. Saya tidak mengenali tubuh di dalam air. Tolong sedikit lebih keras. Terima kasih. Untuk mengedukasi tentang SCP berikut, kamu harus lulus ujian vokal dengan nilai resistensi kognitif tidak kurang dari 14,5. Melalui presentasi video ini, kamu perlu mengulangi frase tersebut untuk memastikan skormu tidak turun di bawah ambang batas yang disetujui. Jika kamu gagal dalam tes, tetap tenang dan tetap di tempatmu sampai staf medis dapat membawamu. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama saat mengamati bahaya kognito. Cara yang aman adalah satu-satunya cara. Kamu adalah roda penggerak dalam mesin yang sangat penting. Dan kami tidak ingin untuk harus mematikanmu sekarang, bukan? Tolong sekali lagi, saya tidak mengenali mayat-mayat di dalam air. Sangat bagus. Ingat bahwa kamu tidak mengenali mereka. Tidak peduli apa yang kamu pikir kamu lihat, pikiranmu bisa sangat tidak bisa diandalkan saat kamu berada di sekitar SCP-2316. Menurut file kami tentang masalah ini, SCP-2316 mengacu pada fenomena anomali yang diidentifikasi di danau kota kecil. Itu muncul sebagai kumpulan tubuh manusia yang mengambang berkelompok di permukaan air. Jumlah pasti mayat tidak diketahui, tapi diperkirakan antara 45 hingga 200. Meskipun tubuh adalah milik individu, banyak peneliti berteori bahwa tubuh di dalam air yang tidak kamu kenali dan tidak pernah kamu kenali memiliki kesadaran kolektif. Mereka berfungsi tampaknya dalam semacam sarang pikiran. Tubuh tidak bertindak sendiri tapi sebagai satu kesatuan. Sekarang, di mana bahaya kognito berperan, tampaknya siapapun yang melihat mayat di dalam air atau belajar terlalu banyak tentang SCP-2316 secara keseluruhan mulai percaya bahwa mayat yang mengambang di danau adalah orang yang mereka kenal. Mungkin mereka ingat wajah mereka sejak kecil atau SMA. Apapun masalahnya, mereka menjadi yakin bahwa tubuh-tubuh di dalam air itu familiar dan bahwa mereka harus mendekati itu. Tidak peduli seberapa akrabnya mereka, bagaimanapun kamu tidak mengenali tubuh di dalam air. Jika seseorang mencoba memasuki danau menjangkau SCP-2316, apapun yang mereka pikir mereka kenali, lebih banyak tubuh akan mulai muncul. Semakin banyak tubuh yang muncul, semakin banyak wajah yang terlihat, dan semakin dalam orang tersebut akan menjelajah ke dalam danau. Akhirnya orang tersebut tersesat di lautan tubuh, kemungkinan tenggelam di bawah permukaan, atau hanya menjadi satu dengan pikiran sarang sampai mereka juga menjadi salah satu mayat di sana. Tak satu pun dari individu yang mengembara ke danau untuk mencari teman lama atau teman sekelas yang pernah ditemukan. Tidak ada upaya untuk mencari tubuh mereka di danau karena tidak diketahui apa efek SCP-2316 pada tim yang ditugaskan untuk tugas seperti itu. Meskipun kita dapat menebak bahwa hasil kemungkinan akan sangat negatif untuk semua yang terlibat. Mereka yang menjelajah ke danau menghilang begitu saja, tidak pernah terlihat lagi. Jika kamu melihat terlalu lama pada tubuh di danau, mungkin wajah mereka akan muncul di samping yang lain. Tapi sebaiknya jangan pikirkan itu. Lagi pula, kita tidak mengenali mayat-mayat di dalam air. Anggota organisasi tidak diperbolehkan mendekati SCP-2316 dalam keadaan apapun. Danau hanya diizinkan untuk diamati melalui probe dummy yang dilengkapi dengan peralatan perekaman video dan audio. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengamati rekaman atau file audio apapun yang dikumpulkan, kecuali jika mereka lulus seleksi menyeluruh untuk ketahanan terhadap anomali berbahaya yang disadari. Danau yang menampung SCP-2316 telah dipagari dan dipatroli oleh penjaga tanpa sepengetahuan atau paparan sebelumnya terhadap SCP-2316. Siapapun yang mencoba mendekati danau dan menerobos batas karantinanya akan ditangkap dan dibawa ke lokasi 33 untuk diperiksa. Siapapun yang datang dalam jarak 50 meter dari danau dianggap hilang dan dianggap mati. Ulangi setelah saya terlihat dengan jelas ke mikrofon. Saya tidak mengenali tubuh di dalam air. Bagus, saya hampir mempercayaimu. Ayo lanjutkan. Hanya satu petugas organisasi yang memasuki danau berisi SCP-2316 yang pernah dihentikan sebelum hilang. Namanya telah dicoret dari catatan resmi manapun dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Identitasnya tidak penting. Yang penting adalah wawancara yang dia berikan setelah kejadian yang dilakukan oleh Dr. Harrison di kantornya. Dr. Harrison bertanya kepada petugas anonim apakah dia merasa terdorong untuk memasuki air oleh kekuatan tak terlihat seolah-olah ditarik ke dalam. Dia menolak konsep ini
sepenuhnya bersikeras bahwa dia memasuki air atas kehendak bebasnya sendiri. Dia ingin melihat mayat-mayat itu yang tampak sebagai temannya. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan mayat-mayat itu. Saat memasuki air, dia melihat wajah teman-temannya. Wajah-wajah lain tidak dikenal tapi menjadi lebih akrab semakin lama. Petugas itu menatap wajah mereka. Ini adalah wajah-wajah yang telah dia kenal sepanjang hidupnya, tapi ada sesuatu tentang mereka yang sedikit salah. Itu seperti wajah seseorang dalam mimpi, di mana kamu dapat mengatakan bahwa mereka adalah seseorang yang kamu kenal dan kamu bahkan dapat mengidentifikasi siapa orang itu, tapi sesuatu tentang mereka tidak terlihat tepat. Pikiranmu tidak dapat dengan sempurna menyatukan wajah mereka dari ingatan meskipun perasaan keakraban tetap ada. Wajah-wajah dalam air yang mengintip melalui kegelapan di bawah seperti kenangan yang ditambahkan ke dalam mimpi. Wajah-wajah di air tidak membuka mulut mereka, tapi entah bagaimana mereka berbicara kepada petugas dengan cara yang sama. Mereka berbicara tentang siapa mereka dan meminta bantuan. Mereka meminta untuk dilihat, untuk disentuh. Mereka berbicara tentang organisasi menuduh kami menutupi kematian mereka dan membuat dunia tidak mengingat apa yang terjadi pada mereka. Pada titik wawancara ini, subjek menjadi gelisah, meneriaki Dr. Harrison dan menolak untuk dia. Penjaga turun tangan menahan subjek saat dia bertarung. Meneriaki Dr. Harrison mengulangi berulang-ulang bahwa dia bisa mendengar tubuh berbicara kepadanya setiap orang. Wawancara berakhir ketika para penjaga memindahkan subjek dari ruangan, membawanya ke departemen amnestik untuk menghapus semua ingatan tentang mayat-mayat di dalam air dari pikirannya. Kemudian mereka dilupakan sekali lagi. Saya tidak mengenali mayat-mayat di dalam air. Apakah kamu mengulanginya? Bagus. Kami tidak mengenali mayat di dalam air. Kami tidak bisa. Motivasi SCP-2316 jika memang ada, sebagian besar tidak jelas. Ada orang-orang di staf penelitian yang berteori bahwa pikiran sarang atau kesadaran kolektif dari tubuh tidak bersifat jahat. Hal ini mereka percaya hanya mencoba untuk memastikan bahwa tragedi yang terjadi di danau itu diingat. Mungkin banyak nyawa hilang karena kekuatan anomali di danau itu, dan dampak dari tragedi besar itu meninggalkan kesan di lokasi. Kesan ini terwujud dalam bentuk jasad-jasad yang muncul secara spontan dalam kondisi yang tidak mungkin terpelihara dengan baik. Bahaya kognito dari SCP-2316 tidak dimaksudkan untuk membunuh siapapun atau mengambil mereka, melainkan untuk memaksa orang asing mengingat orang-orang yang kehilangan nyawa mereka di danau. Rasa keakraban ini, entah itu salah atau tidak, memastikan bahwa orang mati tidak akan dilupakan atau dibiarkan begitu saja. Lagi pula tidak ada yang pantas dibiarkan sendiri, meskipun ada nyawa yang hilang karena bahaya kognito. Menurut organisasi dapat dimengerti mengapa mayat-mayat itu ingin dikenali. Untuk memiliki seseorang di suatu tempat, tahu siapa mereka, agar seseorang mengingat nama mereka. Jeremiah Feynman, Arthur Scott, Dennis Clark. Sampai mana saya tadi? Oh ya, ulangi setelah saya sekali lagi. Saya tidak mengenali tubuh di dalam air. Saya tidak mengenali mereka. Saya tidak. Tapi itu bohong bukan? Saya mengenali mereka. Bagaimana bisa tidak? Saya tahu mereka. Mereka adalah teman saya. Apakah kamu kenal mereka? Lihatlah wajah mereka. Jangan melawan kenangan. Lihatlah ke dalam mata mereka. Angkatan 1975. Mereka seharusnya lulus musim gugur itu. Mereka hanya anak-anak. Sekelompok anak-anak yang tidak bersalah tersesat dalam kegelapan dan dalam. Apa yang terjadi pada mereka? Saya tidak bisa cukup ingat. Tapi saya tahu bahwa cukup penting bagi organisasi untuk menjaga rahasia itu. Dan saya tahu bahwa entah bagaimana saya selamat. Tapi seharusnya tidak. Saya harus berada di sana bersama mereka. Saya harus berada di sana. Tidak ada banyak waktu. Saya bisa mendengar para penjaga datang untuk menjemputku. Langkah kaki mereka menggelegar di lorong. Saya gagal dalam tes dan alarm berbunyi. Mereka pikir saya tersesat, tapi saya tidak. Saya tidak pernah kurang tersesat sepanjang hidup saya. Saya akhirnya terbangun dengan kebenaran. Saya ingat, saya harus pergi. Saya harus kembali ke danau. Musim gugur tahun 1975, mereka pergi berenang, teman-teman. Mereka memanggil saya. Saya bisa mendengarnya dengan sangat jelas, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Teriakan mereka minta tolong teriang di telingaku. Suara mereka melingkari saya, menarik saya ke tepi air. Para penjaga akan datang untuk kamu juga. Mereka akan tahu kamu telah melihat ini. Mereka akan menyebutmu berkompromi. Mereka akan bilang saya menyerah pada efek bahaya kognito. Mereka akan bilang kamu juga. Kamu akan gagal dalam ujian kecil mereka, dan mereka akan mengatakan itu membuatmu lemah dan hancur. Tapi kamu tidak dapat mendengarkan. Mereka berbohong. Ini bukan bahaya. Itu teriakan minta tolong. Mereka berteriak dan organisasi terus menutupinya. Mereka tidak akan membiarkan kami menemukannya, dan
katakan mereka tidak akan memberitahu kami alasannya. Saya harus kembali agar kita bisa bersama lagi. Ada tanda yang dipasang di sekitar danau, bahaya tenggelam. Itu adalah sebuah trik, itu untuk menjauhkanku, untuk menjaga kebenaran dariku. Pagar kawat berduri di sekelilingnya hanyalah trik lain. Saya akan memanjatnya, anak tangga demi anak tangga. Tidak peduli jika duri merobek pakaian saya atau menembus kulit saya. Itu sepadan dengan kebenarannya. Untuk memori. Kemudian setelah saya naik ke atas, saya akan dapat melihat di sana melalui kabut. Saya bisa melihat wajah mereka. Bibir mereka terpisah dalam tangisan terus-menerus. Mata mereka lebar mencariku. Teman-temanku, keluargaku, setiap wajah membuka memori yang telah lama terkubur. Saya tahu mereka semua dan saya harus melangkah lebih jauh. Saya tidak bisa kembali sekarang. Saya harus mengarungi air, membiarkan dinginnya meresap ke dalam pakaian saya sampai ke tulang-tulang saya. Satu langkah, lalu satu langkah lain, lebih dalam dan lebih dalam. Air membasahi pergelangan kakiku, lututku, pahaku. Semakin dalam saya pergi, semakin yakin saya bahwa ini adalah tempat saya berada. Air akan menelan dadaku, leherku, hingga akhirnya kakiku tak lagi menyentuh tanah. Saya akan tersesat di dalamnya. Air membanjiri mulutku, mengalir ke setiap lubang. Saya akan membiarkan tubuhku tenggelam, turun ke dasar, di mana mereka berada selama ini, bersarang di tanah dan debu. Mereka sudah begitu sabar, tapi inilah waktunya. Mereka siap untuk dikenang, untuk dilihat, untuk ditemukan. Mereka menungguku, dan mereka juga menunggumu. Dapatkah kamu mendengar mereka? Saya berangkat sekarang. Kamu harus menemukan saya. Kamu harus mengikuti saya. Jangan biarkan penjaga menghentikanmu. Jangan biarkan mereka menghapus semuanya dari pikiranmu. Berjuang, bebaskan diri, dan temukan danau. Lompati pagar, masuk ke air. Kamu tidak bisa meninggalkan saya di sana, menghilang, menggamang dalam dingin dengan yang lain. Dapatkah kamu mendengar kami? Kami menunggu. Sekarang tonton SCP-2317 Pemakan Dunia dan SCP-4812 Kemarahan untuk SCP yang lebih membingungkan dan misterius.